Selamat malam kepada Jemaat PTMC dimanapun Anda berada, dan juga umat-umat Tuhan yang turut menyaksikan acara permintaan doa Rabu malam. Untuk memulai kebaktian ini, sebaiknya kita mengundang dulu Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai ibadah ini, mari kita buka lagu Sion edisi lama nomor 135, Sabda Hidup Kekal. Doa buka akan dibawakan oleh Ibu Mary Siringoringo. Kami persilahkan. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, karena besar kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Kau berkati kami ya Bapa sampai pada pertengahan minggu ini ya Tuhan, dengan tidak kurangan suatu apapun ya Bapa. Bapa di surga, pada malam ini ya Tuhan, kami datang memohon kepadamu ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, belakangan ini ya Tuhan, akhir-akhir ini banyak pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, khususnya dalam menghadapi wabah COVID yang saat ini sedang merebak di negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang percaya kepadamu ya Bapa. Karena semuanya ya Tuhan, karena lindungan-Mu ya Tuhan, kami bisa bertahan sampai saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya ya Tuhan dengan adanya pandemi ini ya Tuhan, dapat Bapa membawa kami
mengubah hati dan pikiran kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya ya Bapa, kuatkan iman kepercayaan kami ya Tuhan, supaya kami bisa Tuhan bertahan sampai kedatangan-Mu. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman yang dibawakan oleh Gembala kami, Bapak Pendeta Jai. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya ya Bapa, firman yang dibawakan ya Tuhan dapat menguatkan iman kepercayaan kami. Berikan juga kami pemahaman ya Bapa, supaya firman yang kami dengar ya Tuhan dapat membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami serahkan perbaktian kami ini hanya ke tangan-Mu. Ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, supaya kami layak Tuhan menerima berkat dari-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Sweet
Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, senang boleh bertemu kembali dalam ibadah Rabu malam, malam permintaan doa, dan kita patut bersyukur Tuhan tambahkan setengah minggu kepada kita kesempatan untuk bekerja melakukan aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya pengurapan sorga menjadi bagian kami. Terlebih hamba-Mu, layakkan untuk berbicara, menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus ada di atas dunia ini, Dia mengadakan satu panggilan untuk pekerjaan. Panggilan di tepi danau. Kerinduannya untuk segala zaman membawa kabar keselamatan adalah merupakan berkat bagi manusia yang ada di atas dunia ini. Sang surya yang sedang memancarkan cahaya di atas danau Galilea. Murid-murid yang telah letih oleh karena usaha mereka semalam-malaman sebagai nelayan tidak berhasil. Di atas perahu nelayan itu mereka terapung dan Yesus datang untuk mengasingkan diri di tepi danau itu. Ia berharap pada pagi buta itu dia boleh tenang sejenak untuk berkomunikasi dengan Bapa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi tidak berapa lama kemudian orang-orang banyak sudah mulai mengerumuni dia. Jumlah orang banyak itu begitu cepat bertambah. Ada banyak orang yang berdesak-desakan oleh karena mereka rindu bertemu dengan Yesus. Dan sementara murid-murid mendarat untuk menghindari kerumunan orang banyak ini, Yesus menumpang kepada perahu Petrus dan meminta agar menolak perahu itu agak jauh dari tepi pantai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Yesus dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak itu. Alangkah hebatnya pemandangan ini. Sorga memandang situasi itu, kejadian itu begitu bersukacita. Oleh karena panglima besar mereka sedang duduk di atas perahu, digoyang-goyang oleh ombak, sambil membicarakan kebenaran firman Tuhan, memberikan pengharapan. Ia yang dihormati oleh sorga ini sedang mewartakan pekabaran besar tentang kerajaannya di alam yang terbuka. Danau, gunung-gunung, ladang-ladang yang terhampar luas di mana sinar surya yang menyirami permukaan bumi adalah merupakan bahan yang digunakan oleh Tuhan untuk menjelaskan pelajarannya. Oh, sungguh indah sekali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap saat orang bertambah terus jumlahnya. Di dalam perkataan yang diucapkan kepada mereka yang mengerumuni dia, Yesus sedang berbicara kepada jiwa-jiwa yang lain. Perkataan yang sama pula akan sampai ke telinga mereka. Sebagai satu pekabaran pengharapan di masa pencobaan. Penghiburan di dalam duka cita. Menjadi terang surga di dalam kegelapan. Dan oleh kuasa Roh Kudus, suara yang berbicara dari perahu nelayan di atas danau Galilea itu terdengar juga berkata tentang damai kepada hati manusia di akhir zaman. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak melihat Yesus hari ini dengan kasat mata, tetapi kita bisa mendengar suaranya yang pernah digemakan di tepi danau Galilea. Saudaraku, Yesus tidak lupa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Setelah selesai ia berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dengan keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar dalam peristiwa ini. Peristiwa di tepi danau itu yang memberikan kepada kita satu pelajaran penting, di mana orang banyak bertemu dengan satu sosok yang peduli dengan kehidupan manusia. Itulah juga hari ini, zaman ini, yang dibutuhkan manusia adalah Yesus yang sama, yang peduli dengan kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan kita. Apa yang penting dalam ayat yang saya bacakan tadi? Tetapi karena engkau menyuruhnya, kata Petrus kepada Yesus, aku akan menebarkan jala juga. Kenapa Petrus berbicara sedemikian rupa? Pada umumnya nelayan bekerja pada malam hari. Oleh karena pencahayaan matahari membuat ikan-ikan turun pada siang hari. Dan Petrus itu nelayan sudah cukup lama. Dia adalah seorang ahli dalam menangkap ikan. Namun di sini kita melihat, saudara, penurutan dan percaya adalah merupakan kiat, adalah merupakan kuasa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Bila mana kita membaca ayat seterusnya. Di dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini adalah merupakan satu rahasia kesuksesan, rahasia berkat. Bila mana Tuhan yang menyuruh, saudara, jangan pernah ragu. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7 tadi membuktikan kepada Petrus dan orang-orang yang ada di situ bahwa Yesus yang berbicara itu bukan manusia sembarangan. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Nah, saudara yang kasih, pengalaman itu membuat Petrus, dia bukan lagi tertarik kepada hasil tangkapan itu. Tetapi Petrus semakin mengenal bahwa Yesus adalah Allah, pengendali alam semesta. Dan dia saat ini sadar dia berada di hadapan seorang yang ilahi. Sementara teman-temannya mengeluarkan ikan dari dalam jala. Bila mana kita membaca ayat yang ke-8 dalam Lukas pasal yang ke-5. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah jauh daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada firman Allah, semakin mengenal Yesus, semakin dekat kepada Kristus, dia akan melihat dirinya semakin tidak layak. Dia akan menyadari dirinya tidak ada apa-apanya. Saudara, ketika umat Allah merasakan hadirat ilahi, mereka harus merasakan bahwa diri mereka tidak layak. Harusnya mereka gentar. Di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-8, ketika Daniel melihat
sebuah penglihatan, ketemu dengan sosok yang ilahi. Apa dikatakan dalam Daniel pasal 10 ayat 8? Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, Nabi Yesaya pada waktu dia didatangi oleh malaikat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5, pada waktu dia mendapat panggilan dari Allah, dia berkata begini, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita berada di dalam hadirat Allah, mari kita jaga sikap kita. Apakah itu dalam ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah di mana saja, karena kita sedang bertemu dalam persekutuan dengan yang ilahi. Harusnya kita memiliki sikap yang hormat, sikap yang gentar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekalipun demikian, namun Tuhan berkata, Yesus yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Inilah janji dari Kristus. Ini adalah janji dari Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita dalam kesulitan, langkah yang kita lakukan bukan meninggalkan Tuhan, saudara. Saya sering bertemu sebagai hamba Tuhan dengan orang-orang yang dalam kesulitan. Orang-orang yang menghadapi pencobaan. Kelihatannya mereka seperti putus asa, mau meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa kepada Allah. Saudaraku yang kasih, sebenarnya kesusahan, kesulitan itu bukan Tuhan yang lakukan, bukan Tuhan yang buat. Di atas dunia ini ada satu kuasa yang ingin membinasakan saudara dan saya. Dan dia berusaha agar saudara sampai megap-megap, bahkan putus asa, menyangkal Tuhan. Harusnya di saat kita dalam kesulitan, di saat kita di dalam penderitaan, di saat kita dalam pergumulan, bahkan hampir putus asa, saudaraku, harusnya kita datang kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat Tuhan memanggil murid-murid bukan dari orang-orang yang berhasil, bukan dari orang-orang yang tinggi pendidikannya. Murid-murid ini hanya sebagai nelayan, ada petani, orang biasa-biasa. Kenapa Tuhan memilih mereka? Yesus melewati orang-orang pintar dan tidak memanggil mereka. Oleh karena satu kerinduan yang Tuhan inginkan dari pengikutnya ialah mereka itu mau diajar. Mereka itu mau diperintah oleh Tuhan. Mereka itu mau dibimbing oleh guru agung itu. Sementara orang-orang pintar dilewati oleh Yesus pada zaman itu. Karena mereka itu hanya bersandar kepada diri mereka. Dan mereka sendiri tidak merasakan penderitaan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang patut kita pelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama dengan Allah adalah pelajaran tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Dan ini tidak didapatkan dalam pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Tetapi ini hanya didapatkan atas hubungan kita
yang baik, yang erat dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekerjaan pendidikan yang tertinggi bukan hanya menghubungkan untuk pengetahuan, tetapi memberikan tenaga yang penting yang diterima melalui pikiran dengan pikiran dan jiwa dengan jiwa. Apa maksudnya, saudaraku yang kasih? Tidak ada artinya kita punya pengetahuan segudang, tetapi tidak ada hati nurani, tidak ada pikiran kita yang jernih, tidak ada perasaan kita yang tertarik dengan hal-hal yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil kita pada malam hari ini. Ia yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan pekerjaan yang baik, yang terbesar. Dan saudara-saudara, tolong dicatat ini. Bagi Tuhan tidak ada batas kegunaan seseorang. Mungkin dia anak kecil, mungkin dia orang yang kurang berpendidikan, orang yang kurang berpengalaman, tetapi Tuhan dapat bekerja melalui mereka ini bila mana mereka dengan rendah hati mau diajar oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka akan menjadi orang yang mengesampingkan dirinya sendiri. Mereka menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan mereka menghidupkan apa yang mereka sudah dengarkan, pelajari dari Tuhan. Saudara-saudara, Yesus rindu menyatakan rahmat-Nya. Jika manusia menderita satu disiplin yang perlu, tanpa sungutan, perhatikan saudara, kalau kita harus menderita tetapi tanpa sungutan, Allah akan mengajar mereka itu setiap jam dan tiap hari. Dan jika umat-Nya hendak memindahkan segala rintangan, ini yang saya senang, firman Tuhan katakan, maka Allah akan menuangkan air keselamatan dengan limpahnya melalui saluran-saluran manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia ini yang boleh digunakannya untuk menolong saudara, sekalipun manusia mungkin tidak memperhatikan saudara. Mungkin keluarga tidak perhatikan, mungkin gereja tidak perhatikan saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Di bawah pimpinan Roh Kudus, pikiran kita yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah, yang dikembangkan dengan seimbang dan dikuatkan menggenapi tuntunan Allah. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubah menjadi tabiat yang kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan di tepi danau. Melalui pengalaman Petrus dan nelayan lainnya, memberikan kepada kita pelajaran penting pada saat ini. Pentingnya percaya dan menurut. Penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang peduli akan segala kebutuhan kita. Saudaraku yang kasih, Allah mengambil seseorang sebagaimana dia ada. Karena Dia mau mendidik orang itu di dalam pelayanannya. Bila mana kita mau hari ini digunakan oleh Tuhan, apapun latar belakang kita, Tuhan akan bentuk saudara seperti yang Dia inginkan. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Firman Tuhan kepada kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hai saudara-saudara yang mendengarkan firman hari ini, berbahagialah saudara dalam situasi apapun saudara berada sekarang ini. Mungkin saudara sekarang sedang terperangkap di dalam kuasa kegelapan, terperangkap di dalam jerat iblis, terperangkap di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudaraku, ini adalah kesempatanmu, kesempatan saya. Firman Tuhan katakan pada saat ini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Selagi ada kesempatan dalam panggilan ini, saudaraku yang kasih, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan menyempurnakan kelemahan kita. Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Dan berbahagialah saudara, oleh karena Allah kita itu sangat mengasihi kita. Dia tidak lihat saudara dan saya dari latar belakang yang jelek. Sejauh apapun Anda sudah tenggelam, Anda mungkin sudah kotor seperti lumpur, usang seperti kain lara. Tapi pada saat ini panggilan Tuhan, jaminan daripadanya, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Kesempatan ini adalah kehidupan yang kekal. Kesempatan ini adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Mari kita buka hati kita. Mari kita serahkan hati kita. Semoga Tuhan menolong, memberkati kita. Panggilan di tepi danau, biarlah kita sambut dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, malam ini adalah malam permintaan doa khusus. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikannya, mengakui kekurangan kita sebagaimana firman pada malam hari ini. Agar kita datang supaya kita disucikan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Mari kita sampaikan permohonan kita. Karena Tuhan kita, Allah yang sangat peduli. Dan jangan lupa mengucap syukur. Oleh karena Dialah sumber segala sesuatu. Pada saat saya berdoa, saya akan memberikan waktu kepada saudara untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Dan mari kita bertelut, bagi yang bisa bertelut dan yang tidak bisa, mari kita dengan sikap sempurna berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih. Kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang kotor oleh karena sudah dikotori oleh kehidupan dunia di sekitar kami. Namun, ada Tuhan yang sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu sekarang ya Bapa, kami mau datang kepadamu memuji Engkau. Kiranya Engkau menerima puji-pujian kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, oleh karena kami banyak kelemahan dan dosa yang dilihat oleh mata ataupun tidak, melalui angan-angan kami, pikiran, dan juga tindak tanduk dan kata-kata kami. Saat ini kami datang kepada Tuhan.
Bapa yang baik, saatnya kami datang kepadamu memohon. Kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami, memberkati semua anak-anak Tuhan yang ikut dalam ibadah saat ini, dimanapun mereka berada. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan saat ini, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan tindak tanduk kami, karena kami rindu mau bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan kesehatan, berkat jasmani kepada anak-anak-Mu, memberkati anak-anak di dalam keluarga yang Tuhan sudah karuniakan, bertumbuh sempurna di dalam hikmat dari Tuhan, menjadi kesukaan bagi keluarga dan kepujian bagi nama Tuhan. Memberkati setiap rumah tangga agar mereka tetap di dalam damai dan bahagia, menantikan kedatangan Tuhan dan melakukan tugas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, berkati dalam program jemaat, dalam segala pelayanan dan penarikan jiwa. Demikian juga organisasi kami ini, Tuhan berkati pimpinan kami, seluruh pelayan para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat pemerintah kami, Engkau berikan hikmat memimpin negara kami, agar kami boleh menjadi negara yang maju, terlebih bersatu, mendapat kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin masih ada yang sedang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Engkau hiburkan. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, bahkan orang-orang tua, Tuhan berkati mereka, berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Yang sedang menunggu kehadiran anak-anak di dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati rahim para ibu agar mereka boleh melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mungkin masih ada lagi yang mereka mau mohonkan dari Tuhan. Kiranya Engkau sendengkan telingamu. Bapa yang baik, saatnya kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kami menyadari segala sesuatu yang kami terima, yang kami miliki, yang kami rasakan dalam hidup ini, datangnya dari Tuhan. Sendengkanlah kiranya telingamu pada saat umat-Mu menyampaikan ucapan syukur mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan-Mu. Tuhan menyempurnakan doa-doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami, melindungi kami, dan memimpin hidup kami dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman yang begitu indah, mari kita menyanyikan dari lagu Sion edisi lama nomor 144, Bawalah yang Hilang.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah Tuhan itu boleh meneguhkan iman kepercayaan kami dan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, terlebih menghadapi masa akhir seperti ini. Biarlah Engkau juga yang menjaga kami Tuhan sepanjang sisa malam ini, bertahtalah atas diri kami Tuhan, karena kami berseru dalam nama Yesus, nama yang indah, yang telah mati menebus kami. Amin. Demikian acara ibadah kita telah selesai, dan untuk kepada saudara-saudara yang telah menyiapkan persembahannya, boleh tolong ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Kami ucapkan dari depan ini, selamat malam, sampai berjumpa di acara perbaktian berikutnya.